Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang Indonesia ini darurat judi online. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu saya ikut rapat kerja nasional Majelis Tabligh di Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian dalam pertemuan itu salah seorang penyaji materi menyampaikan tentang sebuah riset. Riset itu tentang minat perjudian bangsa-bangsa di dunia terkait dengan judi online. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil riset itu yang sangat mencengangkannya adalah bahwa peminat judi online, slot judi online itu di seluruh dunia tingkat yang paling tertinggi itu orang Indonesia, di atas Kamboja, Filipina, Rusia, dan juga negara-negara tetangga lainnya. Artinya orang-orang Indonesia ini itu adalah peminat judi online yang tertinggi di seluruh Indonesia. Indonesia, Pak. Di seluruh dunia ya, bukan Indonesia, di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa judi online ini adalah sangat berbahaya sekali. Peminatnya antara lain ASN, buruh, pedagang, ibu rumah tangga. Jadi tidak main-main Bapak Ibu. Seharusnya pemerintah lebih serius lagi, Pak. Juga perlu bantuan keluarga tentang ini. Kominfo itu harus betul-betul fokus terhadap judi online ini. Sebab hari demi hari sudah sangat berbahaya. Kita muslim terbanyak di dunia, tapi judi nomor 1 online, Pak. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang perjudian ini, seluruh para ulama sepakat mengatakan haram. Tidak ada ulama yang mengatakan
judi ko hukumnya sunat do Pak. Haram. Keharaman judi ini sudah tegas dalam Al-Quran. Baik judi dalam dunia nyata, dalam keseharian kok banyaknya judi Pak, di lapau atau di mana-mana, maupun judi secara online tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Itu dalil ketegasan haramnya berjudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, keseluruhannya adalah najis dari perbuatan syaitan. Jadi kampe-ampe itu dulu tradisi jahiliyah. Al-Quran turunkan bertahap untuk mengharamkan Pak. Karena ayat ini adalah ayat yang turun di Madinah, bukan Makkah. Karena ketika sahabat hijrah ke Madinah masih ada yang minum khamar. Pertama kan turunnya mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Bertahap-tahap turunnya itu. Nanti finalnya ketika hijrah ke Madinah barulah turun keharaman khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, seluruhnya adalah haram hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menariknya ayat ini, Pak. Fajtanibuhu, mengapa tidak fatrukuhu? Keduanya berarti meninggalkan. Tapi fajtanibuhu dengan fatrukuhu itu maknanya tidak sama. Kalau fatrukuhu, tinggalkanlah olehmu, itu bermakna seseorang sudah mengerjakan sesuatu kemudian dituntut untuk meninggalkannya. Itu fatrukuhu. Tapi kalau fajtanibuhu, sebelum mengerjakannya disuruh dilarang dulu. Jadi kalau bicara tentang khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, jangan pernah menyentuhnya, Pak. Jadi bukan berarti kita mengerjakan dulu baru ditinggalkan. Sebelum mengerjakan perjudian itu, awak disuruh aja dakek-dakek ke judi itu. Karena keseluruhan itu adalah perbuatan setan. Kita sudah berada dalam lingkuran setan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita betul-betul mencermati ayat ini, Pak. Karena ayat ini kalau disuruh fajtanibuhu, itu berarti bukan main-main yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berakibat kepada kehancuran kehidupan umat manusia ini. Demikian, semoga bermanfaat kajian pendek ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.